Shalom, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua di hari yang baru ini. Tuhan kiranya memberkati kita untuk dalam ketaatan kepada Tuhan. Kita ada dalam penyembahan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui suara kebenaran dari Klasis Kota Kupang Timur. Tapi sebelumnya mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami akan belajar dari firman Tuhan. Karena kami tahu segala kebenaran ada di dalam firman-Mu. Kami berdoa Roh Kudus Tuhan menolong kami. Agar biarlah Roh Kudus Tuhanlah yang mengajarkan kami dan memimpin kami. Untuk kami dapat memahami setiap firman Tuhan ini. Dan mau memberlakukannya dalam kehidupan kami. Untuk masa anugerah yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Demi Kristus Tuhan, firman yang menghidupkan itu kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab yang saya siapkan untuk kita akan kita baca dalam pertama Korintus pasal 3 ayat yang ke-14. Hanya satu ayat saja dari 13 ayat. Demikian firman Tuhan. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Bapak Mama dan Bapak Saudara, dari satu ayat ini ada tema kecil yang akan saya angkat untuk melandasi renungan kita. Menerima berkat Tuhan itu melalui proses. Menerima berkat Tuhan melalui proses. Bapak Mama dan Bapak Saudara, hal memberkati adalah perkara yang sangat mudah bagi Allah. Namun untuk memperoleh berkat Tuhan itu tidak gampang. Tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Dan tidak asal-asalan. Tidak asal-asalan Allah mencurahkan berkat-Nya. Tapi Allah mau mencurahkan berkat-Nya kepada orang-orang yang betul-betul taat kepadanya. Bapak Mama dan Bapak Saudara, apa yang menjadi dasar Tuhan Allah mencurahkan berkat-Nya? Kita bisa membaca dalam Mazmur sebagai perbandingan. Mazmur 24 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah lah yang menyelamatkan dia. Ini syarat untuk mendapatkan berkat Tuhan. Karena itu tadi di awal saya bilang untuk mendapatkan berkat Tuhan itu tidak gampang, tidak instan. Tapi Allah turut bekerja di dalamnya dan Allah melihat hati setiap orang. Dan pada akhirnya keadilan Allah diberlakukan kepada orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan hati. Dan keadilan Tuhan akan berpihak kepada orang yang demikian. Bapak Mama dan Bapak Saudara, karena itu saya mau bilang bahwa Tuhan adalah Allah yang baik bagi setiap orang yang berpengharapan kepadanya. Dan untuk mendapatkan berkat yang tadi saya bilang itu, Tuhan perlu menguji dan memproses setiap orang yang layak mendapatkan berkat itu. Apakah kita sudah siap untuk menerima berkat dalam segala kelimpahan yang telah disiapkan? Sebab jika kita belum siap dan belum layak, berkat dan kelimpahan yang diberikan Tuhan kepada kita justru akan menjadi bumerang bagi kita sendiri. Fakta membuktikan kepada kita, saudaraku, bahwa ada banyak orang yang mengalami kejatuhan iman dan kemudian meninggalkan Tuhan justru dalam posisi kelimpahan berkat. Mereka menjadi sombong, mereka mengandalkan kekuatannya sendiri dan nyaris menyalahgunakan berkat yang diterimanya itu untuk memuaskan hasrat, memuaskan keinginan dan meninggalkan Tuhan yang telah memberikan berkat kepadanya. Mama dan Bapak Saudara, saya ajak kita untuk kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang tercatat dalam firman Tuhan. Kita ambil contoh Abraham, kita ambil contoh Yusuf, Yakub. Siapa Abraham? Dia dikenal sebagai bapa orang percaya. Dia dipanggil oleh Tuhan dari awalnya untuk meninggalkan tanah leluhurnya. Untuk menuju satu tempat yang dia sendiri tidak tahu. Yang tahu hanya Allah sendiri yang memanggil. Dan dia pergi
meninggalkan tanah leluhurnya, keluarganya, orang tuanya, menuju ke tempat yang dia sama sekali tidak tahu. Ketaatannya mengantar dia untuk mendapatkan sejumlah berkat yang telah Tuhan siapkan baginya. Bahkan dalam ketaatannya juga, dia harus menunggu 25 tahun untuk mendapatkan janji berkat, janji keturunan dari Allah. Dia tahan uji dan pada akhirnya janji berkat itu dia terima dari Allah. Bahkan Allah terus menguji dia. Ketika anaknya Ishak diminta oleh Allah untuk menjadi persembahan, dia tetap yakin pada kedaulatan Allah. Dan dia persembahkan Ishak sesuai dengan permintaan Tuhan. Bapak, mama, dan saudara, itu contoh Abraham. Bapa segala orang percaya yang mendapatkan berkat yang telah disiapkan oleh Allah baginya. Tokoh Alkitab yang berikut, Yusuf, katong semua mungkin tahu siapa Yusuf. Dia adalah anak emas dari Yakub. Dan karena sayangnya kepada Yusuf, Yakub menyediakan segala sesuatu dan hal ini menjadi bumerang bagi saudara-saudaranya. Iri dan dengki dari saudara-saudaranya mengantar dia untuk menepati, untuk melaksanakan rencana Allah. Rencana penyelamatan bagi dunia dan manusia. Dan Yusuf menjalankan itu. Bapak, mama, dan saudara, 13 tahun kotong lihat perjalanan Yusuf, orang muda ini. Dia ada dalam masalah yang besar. Dia dimasukkan dalam sumur oleh kakak-kakaknya karena kecemburuan. Bahkan dia juga dijual sebagai budak di Mesir. Dan semua itu juga berimbas pada akhirnya. Dia harus masuk penjara karena fitnahan dari istri Potifar. Dan di penjara pun Allah memberkati dia. Pada akhirnya dia tidak lagi sebagai ekor, tapi dia diangkat sebagai kepala. Menjadi berkat bagi keluarganya, bagi bangsanya, bahkan bagi bangsa-bangsa lain. Itulah contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab yang dalam ketaatan menjadi berkat lewat sejumlah tanggung jawab pekerjaan. Ada upah yang Tuhan sudah siapkan bagi pekerja-pekerja yang taat pada Tuhan. Bapak, mama, dan saudara, ada proses yang harus dilewati oleh setiap orang. Bahkan dalam proses itu, orang benar harus berhadapan dengan orang yang tidak benar. Orang yang jujur harus berhadapan dengan orang yang tidak jujur. Keadilan harus berhadapan dengan ketidakadilan. Tapi Allah tetap ada di pihak orang yang tulus hati. Bapak, mama, dan saudara, ada proses yang cukup berat yang harus dilewati untuk mendapatkan janji berkat yang telah Tuhan nyatakan. Proses itu bisa singkat, tapi juga proses itu bisa panjang. Bahkan membutuhkan waktu yang cukup lama. Tergantung bagaimana orang yang nantinya akan mendapatkan berkat itu memberi diri untuk diatur oleh Tuhan. Dan itulah ukuran Tuhan bagi setiap orang dalam bekerja. Dan akhiri renungan ini saya mau bilang bagi kita sekalian yang dikasih tanggung jawab oleh Tuhan untuk melakukan sejumlah pekerjaan, untuk melakukan sejumlah tanggung jawab. Milikilah kerelaan untuk masuk dalam prosesnya Tuhan. Karena di balik proses itu ada rencana yang indah yang telah Tuhan siapkan bagi yang percaya dan mempercayakan dirinya, pekerjaannya dalam tangan Tuhan. Pengkhotbah bilang, untuk semua masa ada waktunya. Dan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudaraku, bacaan kita pagi hari ini mengingatkan kita semua untuk betul-betul bekerja. Sekalipun dalam memulai pekerjaan, kita diperhadapkan dengan tantangan. Tapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Ada upah yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Pembacaan pagi ini menguatkan kita. Saya baca untuk menutup renungan ini. Jika pelayanan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan upahnya. Apakah saudara sudah mendapatkan upah yang Tuhan siapkan?
Tuhan menolong kotong semua dengan firman-Nya untuk setia dan taat pada perintah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sadari Tuhan bahwa kami orang lemah, tapi dikasih kekuatan oleh Tuhan. Kami orang bodoh, tapi diberikan kepintaran hikmat daripada Tuhan. Kami orang yang tidak bijaksana, tapi Tuhan kasih kebijaksanaan lokal ketika kami takut akan Tuhan. Berhadapan dengan semua ujian iman, tantangan dalam membangun pekerjaan Tuhan, kami mohon Tuhan kuatkan dan teguhkan iman kami. Karena kami tahu bahwa di balik semua penderitaan, di balik semua tantangan yang kami alami ketika kami bekerja, Tuhan sudah siapkan upahnya bagi kami. Tuhan sudah siapkan berkat-Nya bagi kami. Tapi berkat atau upah yang kami dapatkan itu melalui proses yang cukup panjang. Tapi Tuhan ingin membentuk kami supaya kami menjadi orang yang punya kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata oleh orang lain. Baik kami sebagai pekerja harian, baik kami sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan umat Tuhan. Baik kami sebagai orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani masyarakat. Bahkan apapun tanggung jawab kami dalam bekerja, kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Karena itu Bapa, tiliklah hati kami yang bekerja. Dan karena itu Bapa, jangan tinggalkan kami, tapi biarlah tangan Tuhan bersama dengan kami. Kami berdoa Roh Kudus Tuhan menolong dan membaharui hati dan pikiran kami, agar supaya ada kerendahan hati di dalam kami membangun pelayanan kami. Ada kerendahan hati di dalam kami memulai setiap pekerjaan kami. Sehingga dengan demikian Tuhan turut campur tangan di dalam. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kesempatan untuk melayani Tuhan. Kami percaya ada berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan siapkan bagi kami dalam kami bekerja hari ini. Karena itu Bapa, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kekuatan Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami mampu menjalani hari ini dengan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Bahwa berkat Tuhan sudah Tuhan siapkan bagi kami melalui sejumlah tanggung jawab kami asal kami taat dan setia kepada Tuhan. Demi Kristus Tuhan, kami datang bersyukur kepadamu dan menyerahkan hari ini untuk ada dalam pimpinan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, kini dan selamanya. Amin. Saudaraku yang diberkati, selamat beraktivitas, tetaplah hidup dalam ketaatan, tetaplah hidup dalam naungan Tuhan, kesetiaan Tuhan bersama dengan kita, sekarang dan selamanya. Amin.